Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Muda dan sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan ini pada hari Kamis pekan biasa ke-32 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, Sobat Muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan ini sahabatku, pada tanggal 10 November ini, kita bersama masyarakat Indonesia merayakan Hari Pahlawan sahabatku. Apa itu pahlawan sahabatku? Ada seorang motivator mendefinisikan bahwa pahlawan adalah seseorang yang mampu menyalakan api kecil di tengah ruangan yang gelap sahabatku. Sahabatku yang terkasih, seorang yang mampu menyalakan api kecil dalam hidupnya di tengah ruangan yang gelap. Apa maksudnya sahabatku? Api kecil apapun kalau ditaruh di ruangan yang gelap pasti akan mampu menjadi terang sahabatku. Itulah seorang pahlawan. Dia akan menjadikan hidupnya terang bagi orang lain karena dia berani keluar dari egonya dan membagikan hidupnya untuk orang lain sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Muda. Dalam kitab suci kita menemukan sosok pahlawan yang bernama Filemon sahabatku. Mengapa dia disebut pahlawan? Karena kesediaannya mengampuni dan menerima Onesimus sahabatku yang telah mengkhianatinya, membuat Onesimus merasa berharga dan berarti sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dan akhirnya Onesimus yang sebelumnya seorang pencuri kemudian bertobat dan menjadi seorang uskup sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, keberanian Filemon mengalahkan egonya dan memutuskan untuk mengampuni dan menerima Onesimus, membuat Onesimus terbebaskan dari beban masa lalunya dan menjadi manusia baru. Filemon menjadi pahlawan kehidupan bagi Onesimus sahabatku. Filemon telah menghadirkan kerajaan Allah. Sungguh lewat pengampunannya, dia telah membebaskan Onesimus dari belenggu manusia lamanya dan menjadi orang merdeka
yang menjadi berkat bagi sesama sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, inti pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah suatu suasana batin di mana orang merasa dicintai dan diampuni, sehingga dia menjadi orang bebas untuk merasakan betapa baiknya Allah sahabatku. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus sungguh menggambarkan kerajaan Allah sebagai situasi di mana sang Bapa menerima si anak bungsu yang telah berkhianat dan memberikan kesempatan untuk hidup kembali dengan memestakannya, sahabatku. Sungguh, Bapa yang baik telah menghadirkan sosok yang berani keluar dari egonya dan mengampuni sang pengkhianat. Sahabatku yang terkasih, adikmu sudah mati dan sekarang dia sudah hidup kembali. Maukah kita menjadi pahlawan, sahabatku? Banyak orang yang menantikan keberanian kita untuk keluar dari ego kita dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, mampukanlah kami untuk keluar dari egoisme diri kami dan mulai berani memikirkan kepentingan sesama kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar, merefleksikan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.